Pernah kebayang nggak sih kalau ada semacam peta yang jelas dan sederhana banget buat ke surga? Jadi nggak ada lagi tuh kebingungan, nggak ada keraguan, cuma langkah-langkah yang pasti. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah kisah nyata tentang seseorang yang benar-benar meminta peta itu. Dan jawaban yang dia dapat, wah jujur aja, cukup mengejutkan. Coba deh kita berandai-andai sejenak. Kalau Anda cuma punya satu, sekali aja, kesempatan buat nanya langsung ke Nabi tentang jaminan masuk surga. Kira-kira apa yang bakal Anda tanyain? Ini bukan pertanyaan main-main loh, karena ini kan inti dari apa yang kita semua cari dalam hidup, yaitu kepastian. Nah, ternyata ini bukan cuma sekedar pengandaian, beneran ada seorang badui yang terkenal apa adanya dan gak suka berbelit-belit, yang gak buang-buang waktu. Dia datang dan langsung menanyakan pertanyaan pamungkas itu. Dengerin deh pertanyaannya, gak pakai basa-basi, gak pakai puji-pujian dulu, murni banget dan langsung ke intinya, ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukan permintaan buat jadi orang paling alim atau paling hebat, tapi sebuah permintaan yang sangat sederhana. Kasih tahu saya jalannya, dan saya bakal ikutin. Dan jawaban dari Nabi ternyata bukan teka-teki yang rumit. Jawabannya adalah sebuah kerangka yang super jelas, 4 langkah fundamental menuju surga. Yuk kita bedah satu persatu. Nah, ini dia yang bikin takjub. Di dunia yang seringkali menuntut kita melakukan ritual yang rumit dan amalan yang gak kehitung jumlahnya, jawaban ini justru mengajak kita kembali ke hal-hal yang paling dasar. Jadi, ini bukan soal kerumitan, tapi soal fondasi yang paling esensial. Oke, mari kita lihat 4 pilar ini. Pertama, tauhid. Ini adalah fondasi dari segalanya. Hubungan kita yang murni sama Tuhan tanpa ada perantara. Kedua, sholat. Ini komunikasi harian kita, koneksi langsung kita sama Dia. Ketiga, zakat. Ini pilar sosial kita yang membersihkan harta sekaligus membangun kepedulian. Dan yang keempat, puasa. Ini semacam latihan tahunan buat disiplin diri dan empati. Semuanya ini satu paket yang utuh. Ini penting banget buat digarisbawahi ya. 4 hal ini tuh bukan sekedar saran atau amalan sunnah yang bisa kita pilih-pilih. Bukan, ini adalah pilar-pilar yang gak bisa ditawar. Fondasi yang menopang seluruh bangunan keimanan seorang muslim. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Jawaban Nabi memang luar biasa penting. Tapi reaksi si penanya ini, nah ini yang jadi highlightnya. Yuk kita lihat apa yang dia katakan setelah itu. Coba deh rasakan kekuatan sumpahnya. Dia nggak bilang, oke, nanti saya coba. Bukan, dia bersumpah dengan keyakinan yang penuh. Komitmennya itu total. Hanya yang wajib, nggak akan ditambah-tambah, dan nggak akan dikurangi sedikit pun. Ini adalah sebuah pernyataan sikap yang luar biasa tulus dan tegas. Nah, setelah mendengar sumpah yang begitu mantap itu, kira-kira gimana ya respons Nabi? Disinilah momen puncak dari seluruh kisah ini akhirnya terungkap. Coba bayangin suasananya. Orang Badui itu setelah dapat jawaban dan mengucap sumpahnya, langsung berbalik dan pergi. Dia puas, dia yakin. Nah, saat itulah semua sahabat yang ada di sana pasti langsung menoleh ke arah Nabi, menunggu. Kira-kira apa komentar beliau? Pertanyaan yang pasti menggantung di benak para sahabat waktu itu, emang cukup ya? Apakah komitmen yang kaku, hanya pada yang wajib-wajib saja, benar-benar bisa jadi tiket ke surga? Dan inilah jawabannya. Sebuah kesaksian yang bisa dibilang mengguncang. Nabi Muhammad SAW bersaksi di depan semua orang bahwa pria itu dengan komitmennya yang tulus pada hal-hal yang mendasar adalah seorang penghuni surga. Pesannya begitu jelas, ketulusan dan konsistensi pada kewajiban itu adalah kuncinya. Jadi, setelah kita mendengar kisah yang luar biasa ini, pelajaran apa sih yang bisa kita bawa pulang? Mari kita rangkum inti dari iman yang tulus ini. Kisah ini seolah-olah ngasih tahu kita sebuah kebenaran yang mendalam. Jalan menuju Tuhan itu sebenarnya simpel. Seringkali kita sendiri yang membuatnya jadi rumit. Ini bukan tentang berlomba-lomba menumpuk amalan sebanyak-banyaknya, tapi tentang menjaga fondasi kita dengan ketulusan yang gak goyah. Intinya, kualitas bukan kuantitas. Dan pada akhirnya, ini menyisakan satu pertanyaan penting buat kita renungkan. Di tengah kesibukan kita mengejar amalan-amalan tambahan, sudahkah kita benar-benar menyempurnakan dan tulus dalam menjalankan kewajiban yang paling dasar? Kisah ini seperti pengingat buat kita untuk selalu memeriksa kembali fondasi kita. Karena bisa jadi disitulah letak kunci surga yang sebenarnya.